Halo guys, aku Noel. Sekarang aku akan menjelaskan tentang kesetimbangan. Jadi kesetimbangan kimia itu, seperti yang kita tahu, kesetimbangan kimia itu terjadi kalau misalkan uh, uh, laju menuju produk sama laju menuju reaktan sama. Nah, ini. Kalau kesetimbangan itu terjadi kalau kecepatan dari reaksi ke kanan sama ke kiri itu sama. Nah, ini. Kalau kesetimbangan terjadi kalau laju reaksi maju dan balik itu sama setiap spesiesnya tetap gitu. Nah, ini bisa kita bilang juga kesetimbangan itu ada dua ya, secara makroskopis sama mikroskopis. Kalau secara makroskopis yang tadi secara besar, kalau kita lihat secara garis besar, nanti konsentrasi tiap spesies itu tetap, dia nggak berubah-berubah lagi. Nah, tapi kalau secara mikroskopis, kan kalau konsentrasi tiap spesies itu tetap, berarti kita mikirnya reaksinya udah berhenti, padahal enggak. Reaksinya tidak berhenti, tapi laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi ini misalkan elevator. Nah, elevatornya itu tetap naik, tapi dia turun. Maksudnya orang yang ada di sini dia turun. Jadi secara garis besar orang ini nggak berubah posisinya, tapi elevatornya tetap naik dan dia jalannya turun. Dia bukan diam gitu. Itu kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan ini tadi kita cari dari secara mikroskopis tadi. Misalkan yang ini. Misalkan ini reaksinya. Nah, reaksi ke kanan kan ini. Lajunya ini. Reaksi ke kiri ini, lajunya ini. Nah, pada keseimbangan, kan laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Nah, kalau dibawa ke dalam persamaan nanti ini. Nah, KF per KR ini itulah yang dibilang konstanta keseimbangan. Gitu. Makanya bisa kita dapat yang rumus biasa yang kayak gini. Bentuk umum dari hukum keseimbangan. Nah, misalkan jadi di dalam hukum keseimbangan ini yang produk itu di atas, yang reaktan itu di kiri. Nah, pangkatnya ini menurut koefisien. Kan kalau misalkan di laju reaksi, misalkan R sama dengan K dikali A pangkat M, B pangkat konsentrasi B pangkat N. Nah, M sama N ini kan didapat dari percobaan atau eksperimen. Nah, tapi kalau di keseimbangan ini, dia enggak, pangkatnya itu langsung dari koefisiennya yang ada di reaksi tersebut. Gitu. Nah, misalkan ini adalah latihan 1. Misalkan yang pertama itu, misalkan kita buat awalnya reaksi ke kanan. Reaksi ke kanan berarti kan gini. Nah, berarti R-nya ini, kita buat R1. R1 ini sama dengan K dikali koefisien dari O3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini kita bilang kayak yang dia kayak satu-satu gitu loh. Apa namanya? Ini kan reaksi bolak-balik. Nah, kan kita udah belajar tuh kalau reaksi bolak-balik yang bagian mekanisme reaksi. Nah, ini termasuk mekanisme reaksi. Kan kalau di mekanisme reaksi pangkatnya itu menurut koefisien juga. Tuh. Nah, R1 sama K
baru reaksi ke kirinya itu gini. Ini R2 misalkan K dikali, ini misalkan K1 dan K2. K dikali pangkat 2 pangkat 3. Nah, berarti KC-nya itu dibuat ini. KC-nya itu R2 per R1. Nah, ini sama dengan, tadi kan ini R1 sama R2, makanya bisa ke sini. Berarti konsentrasi O2 pangkat 3 per konsentrasi O3 pangkat 2. Ini KC-nya. Ya, kalau cara mudahnya kayak tadi. Apa namanya? Langsung produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Gitu. Nah, berarti yang nomor 2, kalau kayak tadi, berarti KC sama dengan konsentrasi produknya itu AgNH3 2 kali positif per Ag plus ini pangkat 1 NH3 pangkat 2 gitu. Baru yang ini keseimbangan dapat dicapai pada berbagai arah. Maksudnya ini pada temperatur yang sama, misalkan konsentrasi awal yang ini sama ini kita bedakan gitu. Nah, itu konsentrasi akhir dari sini ke sini bisa beda-beda. Tapi nanti perbandingannya tetap. Nah, perbandingan itu kan di KC kan. Pokoknya nilai KC-nya nanti tetap gitu. Itu maksudnya ini. Jadi mungkin konsentrasi yang ininya beda. Konsentrasi ininya beda. Tapi nanti KC-nya tetap sama. Pada suhu yang sama. Begitu. Nih. Misalkan. Nih. Misalkan reaksi N2 sama H2 membentuk NH3. Nah, KC-nya itu kan ini. Nah, misalkan ini kita beda-bedakan konsentrasi awalnya. Nah, nanti setelah keseimbangan tercapai, konsentrasi tiap spesies-spesiesnya sama, tiap spesies-spesiesnya tetap. Nah, kalau kita bedakan konsentrasi awalnya, itu pokoknya nanti konsentrasi tiap spesiesnya tetap, tapi nggak harus sama loh, nggak harus sama gitu. Nah, misalkan yang ini H2-nya nggak harus sama dengan H2 yang ini. Yang penting KC-nya tetap. Maksudnya nilai KC yang ini itu tetap. Misalkan kita masukkan konsentrasi H2 yang di sini, NH3 di situ, N2 di situ. Pokoknya itu harus tetap. Nah, apa itu nilai K? Nilai K itu, nah kan tadi K itu produk, pangkat koefisien produk per reaktan koefisien pangkat koefisien reaktan. Nah, kalau nilai K-nya itu lebih besar dari 1, berarti produknya itu lebih banyak kan? Produk lebih banyak dari reaktan. Nah, tapi kalau K-nya kurang dari 1, itu reaktannya kurang dari produk. Gitu. Kita nengok kayak yang tadi aja, nengok apa pangkat-pangkatnya kan tadi. Nah, ini kayak manipulasi, maksudnya kayak apa ya? Kayak variasi-variasi aja sih. Misalkan yang ini, ini awalnya yang ini, KC-nya ini. Nah, kalau dibalik kan KC-nya jadi dibalik kan. Kan ini awalnya produknya itu NO2, reaktannya itu N2O4. Nah, kalau dibalik berarti produknya jadi N2O4, NO2-nya jadi reaktan. Berarti KC-nya dibalik kan. Makanya ini.
Kalau dia dibalik, KC balik itu sama dengan KC awalnya. Nih, kalau misalkan yang sama yang tadi, tapi koefisiennya kita ubah, misalkan koefisiennya kita bagi 2 semua dari sini kan. Nah, kan jadi gini. Nah, KC-nya kan berarti jadi ini. KC-nya jadi ini. Kalau kita bandingkan sama ini, berarti ini KC yang akhirnya ini akar dari sini loh. Maksudnya pangkatnya kita bagi 2. Gitu. Berarti KC pangkat setengah. Kalau misalkan dibagi 3, berarti KC-nya itu KC pangkat 1/3. Gitu. Nih, kalau penjumlahan, kalau penjumlahan, misalkan reaksi ini dijumlahkan sama reaksi ini. Nah, KC-nya itu dikalikan. Nih. Berarti kalau dikurangi, dibagi. Bisa lihat di sini aja sih. Itu. Berarti kita rangkum. Yang pertama, kalau dibalik KC aksen jadi 1/4 KC. Kalau diganti koefisien reaksi, misalkan yang awal itu jadi B, yang kedua A, setengah A jadi setengah B. Ini KC aksen sama dengan KC pangkat setengah. Oh, misalkan ini pangkat 1/n. Berarti ini pangkat 1/n. Kalau dikali juga ya. Kalau dikali berarti misalkan jadi NB, berarti KC aksen 2 kalinya KC pangkat N. Gitu. Kalau yang 3 kalau ditambah, misalkan A jadi B, B jadi C, ini kita tambah berarti jadi A jadi C, ini KC1, KC2, KC3, KC3 ini terus KC1 dikali KC2. Oke, selesai. Nah, ini kita dikasih kasih latihan. Nah, yang dicari itu untuk ini. Nah, berarti kita cari kayak hukum S. Nah, CO2 itu di reaktan dan koefisiennya 1. Berarti ini kita bagi 2. Jadi CO2 gas jadi 2 CO gas tambah O2 gas. Nah, berarti K-nya ini jadi yang ini dipangkatkan setengah. Berarti atau langsung ini 1 ya. Ini setengah. Atau langsung ini dipangkatkan setengah karena kita bagi 2 koefisiennya. Berarti jadi K1 pangkat setengah. Nah, baru yang ini H2O-nya itu jadi produk. Di sini jadi reaktan dan koefisiennya 1. Berarti ini diputar baru bagi 2. Berarti jadi setengah O2 jadi tambah H2 gas jadi H2O gas. Nah, K-nya berarti tadi kan diputar, berarti jadi 1/2, baru dikali setengah, berarti pangkat setengah. Nah, baru ini ditambahkan jadi CO2 gas tambah H2 gas. Ini jadi CO gas tambah H2O gas. Nah, ini K3. Tapi K3-nya itu dikali ini sama ini. Jadi K1 pangkat setengah dikali 1/2 pangkat setengah. Nah, berarti ini jadi K1/2 pangkat setengah.
Selesai. Baru yang ini, hukum keseimbangan konsentrasi dan tekanan. Nah, untuk reaksi keseimbangannya punya spesies gas, konsentrasinya itu bisa diganti sama tekanan parsial. Ingat ya, tekanan parsial spesies gas, tekanan parsial. Nah, contohnya ini. Nah, kan kalau misalkan Kc, kan itu pakai konsentrasi. Nah, berarti konsentrasi NH3 bakal bla bla bla. Nah, karena dia dalam bentuk gas, kita bisa buat dia dalam bentuk tekanan. Apa sih namanya? Nilai konstanta keseimbangannya bisa kita dalam tekanan, tapi dia jadi Kp. Nah, Kp itu tekanan parsial NH3 pangkat 2 dikali tekanan parsial NH2 sama ini bla 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 gitu. Sama aja sama yang ini, tapi konsentrasi jadi tekanan. Nah, hubungannya itu hubungannya pakai ideal PV sama RT. Nanti dimasukkan aja. Ini kan sama dengan konsentrasi. Nah, semua aja ke sini. Konsentrasi kali RT pangkat 2 bla 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 bla. RT-nya kita pisahkan. Nanti misalkan dari reaksi ini Kp sama dengan Kc RT pangkat minus 2. Nah, minus 2 ini dari mana? Minus 2 ini kan di produk itu ada 2 gas. Tapi kalau di reaktan itu ada 1 tambah 3, ada 4 gas. Ini kan gas semua. Nah, minus 2 ini dari delta N-nya itu dari 2 gas dikurangi 4 gas. Itu minus 2. Nah, dibuat dalam reaksi umum jadi gini. Delta N gas itu koefisien gas yang ada di produk dikurangi koefisien gas yang ada di reaktan. Ini dapat. Kita disuruh nyari Kp sama dengan Kc. Nah, berarti kalau Kp sama dengan Kc, kan dari Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta Ng. Nah, biar Kp sama dengan Kc, berarti delta Ng-nya itu harus 0. Berarti nggak ada perubahan banyaknya gas. Nah, misalkan yang A. Yang A itu gasnya di produk itu ada 1. Berarti delta N gasnya itu di produk ada 1, dikurang. Ini kan solid, berarti nggak masuk. Dikurangi sama yang ada di reaktan itu ada 2. Berarti dikali 2 sama minus 1. Berarti ini kan jadi Kp-nya itu Kc per RT. Berarti bukan yang ini. Baru yang D itu delta N gasnya itu berarti di produk ada 3. Di reaktan ada 3. Sama 0. Berarti ini Kp sama dengan Kc. Nah, ini berarti mengikuti yang tadi ya, Kp sama Kc. Baru yang C itu delta N gasnya itu di produk itu ada 3. Tapi di reaktan itu ada 0. Jadi tetap 3 kan. Berarti Kp-nya itu Kc dikali RT pangkat 3. Berarti yang ini bukan juga. Gitu. Baru yang latihan selanjutnya. Nih. Misalkan SO3 dalam reaktor kosong dan vakum. Kemudian dipanaskan hingga 600 Kelvin. Keseimbangannya ini. Baru tekanan total sistem 3 atm, fraksi mol O2-nya itu 0,12. Tentukan nilai Kp. Nah, misalkan gini ya. Nah, di awal kan hanya ada SO2. Berarti kita misalkan ini X. Atau biar mudah, kita misalkan tekanan, ini tekanan ya. Tekanan. Nah, tekanan di awalnya itu SO3-nya ada 2X. Baru di reaksi misalkan ini Y, ini bereaksi 2Y, bereaksi 2Y, ini bereaksi Y. Berarti ini jadi 2
X kurang Y, yang ini jadi 2Y, ini kan awalnya nggak ada Y. Nah, katanya itu tekanan total sistem berarti P totalnya itu kan, nah ini jumlahnya ini, berarti 2X kurang Y tambah 3Y. Ini berarti sama dengan X 2X tambah Y. Ini P totalnya itu yang sama dengan 3 atm. Nah, katanya pula fraksi molnya O2 ini 0,12. Nah, kan tadi PV sama dengan nRT. Berarti N-nya itu sebanding sama P. Berarti kalau N-nya tinggi, P-nya tinggi gitu loh. Berarti fraksi mol NO2 nih bisa kita ganti sama P karena dia sebanding. Ini berarti PO2 per P total. Nah, PO2 ini kan Y. P total itu S2 tambah Y. Nah, ini 0,12. Nah, tinggal dikerjain. Berarti mungkin ini kita buat lagi, berarti Y sama dengan 0,24X ditambah 0,12Y gitu ya. Ini 0,24X ditambah dikurang apa sih? Dikurang 0,88Y. Ini sama dengan 0. Nah, baru kita kita eliminasi. Dan bisa sih kita eliminasi. Berarti 0,24X kurang 0,88Y. 0, baru ini 1,76X tambah 0,88Y sama dengan 2,64. Berarti ini 2X sama dengan 2,4. X-nya itu 1,32 atm. Nah, berarti Y-nya itu berapa ya? -0,36. Nah, berarti KP, kita bisa langsung nyari KP loh. KP-nya itu berarti kan tekanan parsial SO2 pangkat 2 dikali tekanan parsial O2 kali 1. Nah, betul saya sih. KP sama dengan PSO2 pangkat 2 dikali PO2 dibagi PSO3 pangkat 2. Nah, ini dibagi 2 kali X kurang Y, ini pangkat 2. Nah, hasilnya berapa gitu? Hasilnya, kita cari aja. Hasilnya berarti, ini kan jadi 4Y pangkat 2 ya. Jadi, 4Y pangkat 3 per, kita keluarkan 4-nya, berarti 4 dikali S kurang Y pangkat 2. Nah, itu Y pangkat 3 per S kurang Y pangkat 2. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,050625. Nah, segitu. Apakah ini masuk akal? Kita tengok. Karena fraksi molnya 0,12 nih, yang O2. Berarti fraksi mol yang SO2 ini juga kayak
nggak sebanyak itu loh. Maksudnya dia kan 2 kali Y kan. Berarti fraksi molnya itu 0,24. Nah, kalau dijumlahkan fraksi molnya itu berarti 0,36 untuk yang produk. Nah, berarti kan yang produknya itu lebih kecil daripada yang reaktan. Nah, kan tadi yang K itu produk reaktan. Nah, berarti karena ini lebih kecil, berarti K-nya itu nanti lebih kecil dari 1. Makanya ini masuk akal, bisa diterima. Tapi kalau misalkan ada yang salah ya diperbaiki aja. Itu, terima kasih. Nah, untuk meramalkan arah reaksi, kita sekarang kenal yang KIC. KIC ini reaction question. Apa lagi tuh? Nah, KIC-nya ini menunjukkan konsentrasi sesaat. Kan KC tadi ini pada keseimbangan. Nah, kalau KIC ini sesaat pada waktu tertentu, sesaat. Nah, rumusnya sama, tapi yang ini tadi, kalau KC tadi pakai konsentrasi di keseimbangan, kalau KIC itu pakai konsentrasi sesaat. Nah, misalkan KIC-nya itu udah sama dengan KC, berarti reaksi yang kita tengok itu udah dalam keseimbangan gitu loh. Karena KIC-nya udah sama dengan KC. Nah, tapi kalau misalkan KIC besar dari KC. Nah, kalau KIC lebih besar dari KC berarti produknya itu lebih besar dari reaktan keseimbangan produk kayak dibilang produk yang saat ini itu lebih banyak daripada produk keseimbangan. Berarti kalau gini kan reaksi nanti mengarah ke kiri, mengarah ke reaktan gitu, biar nanti produknya berkurang, reaktannya bertambah, jadi KC sama dengan KC. Nah, ini dia ke kiri. Nah, tapi kalau misalkan sebaliknya KC lebih kecil daripada KC, berarti reaktan saat ini itu, atau mungkin produk sama aja, misalkan produknya saat ini itu masih lebih kecil daripada produk keseimbangan. Nah, karena masih lebih kecil berarti kita harus membanyakkan produk kan, makanya dia reaksinya ke kanan gitu. Kenapa tadi yang produk ini lebih besar daripada itu? Karena sama aja kan, KC ini kan produk per reaktan gitu loh, kayak perbandingannya gitu. Jadi ya begitu. Nah, ini dia. Ini contoh grafiknya dalam reaksi. Nah, ini pada saat keseimbangan K-nya itu sama dengan KC. Ini misalkan grafik Q. Grafik Q. Tadi aku bilang. Keseimbangan itu Q sama dengan K. QC sama dengan KC. Ini, kalau misalkan Q-nya lebih besar, berarti apa tadi? Produknya itu lebih besar. Produknya lebih besar, produk yang saat ini lebih besar daripada produk keseimbangan, berarti produknya harus dikurangi. Berarti reaksinya ke mana? Gitu. Ini juga kalau misalkan kecil kan berarti produknya kan B. Berarti B-nya produknya itu lebih dikit. Karena lebih dikit berarti dia harus memperbanyak produk kan biar sama dengan K. Jadi dia ke kanan gitu. Nah, ini contohnya. Ini cari aja apa hasilnya berapa. Bisa lah yang ini. Oke.
Nah, kalau penyederhanaan ini lebih ke apa sih? Lebih biar gak susah sih. Karena kita kan pakai pangkat polinomial. Nah, penyederhanaannya ini biar ini, misalkan 2x ini kan nanti jadi ribet. Nah, disederhanakan jadi segini. Tuh. Kapan bisa kita sederhanakan? Ini ada syaratnya. KC-nya itu harus jauh lebih kecil daripada H2S. Tuh. Kenapa? Karena KC kan kayak tadi kan, KC itu produk per reaktan. Nah, kita itu bisa mengabaikan reaktannya itu berkurang. Ini pengurangan reaktan itu enggak signifikan kalau misalkan KC-nya itu rendah banget gitu loh. Maksudnya berarti pada kesetimbangan kan reaksinya itu sangat tinggi. Reaktannya itu sangat tinggi. Berarti dia nggak terlalu berubah gitu. Makanya ini ada syaratnya kalau untuk menyederhanakan ya gitu. Nah, baru kita ngerjain contohnya yang nomor 5. Yang A dia 2O4 gas, 2NO2 gas, KC-nya itu 5,85 kali 10 pangkat 3. Nih, pada suatu saat NO2-nya itu 0,0255 N sama N2O4-nya itu 0,0331 N. Nah, QC ini kan pada saat QC ini berarti konsentrasi NO2-nya kuadrat konsentrasi N2O4-nya. Nah, ini kan sama dengan 0,0255 kuadrat bagi 0,0331. Nah, ini berapa? Ini hasilnya 0,019 bla. Nah, berarti dari sini berarti kan KC-nya itu masih lebih besar daripada KC. Berarti produknya ini masih lebih besar daripada produk yang pada kesetimbangan, ya kan? Nah, berarti reaksinya itu nanti berlangsung ke kiri. Dia harus mengurangi produk agak kebanyakan sampai KC sama KC. Sama KC ya. Berarti ini KC-nya segini, reaksi ke kiri. Atau ke reaktan. Nah, yang B, pada soal A, KP-nya 0,15 pada temperatur tertentu. Bila keadaan masing-masing gas ada pada keadaan standar, berapa kemana? Nah, berarti kan kita tahu nih, tadi kan KP sama KC pangkat RT pangkat delta N. Nah, berarti sama aja. KP berarti sama kayak question tadi? Apa sih? Ini reaction question apa sih? Itulah. KC. Berarti KP-nya ini nanti sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Sama aja ya. Nah, delta N-nya berarti 2 kurang 1 berarti 1 kan. Nah, berarti KP-nya ini 0,019 dikali 0,0196 dikali 8,314 kali pada keadaan standar.
pada keadaan standar berarti P-nya itu keadaan standar 0 ya, 273. Keadaan standar gas. Atau keadaan standar, kan kalau keadaan standar gas itu, keadaan standar gas itu 0 derajat C. Tapi kalau keadaan standar reaksi itu 25 derajat C. Nah, mungkin kita buat yang 298 aja ya, yang 25 derajat. Karena ini kan reaksi juga. Atau enggak, gasnya yang standar. Jadi kita buat 273 aja. Pokoknya ikuti aja soal. Ini pangkat 1. Ini hasilnya 4,589 gitu. Sorry guys, ternyata aku salah. Ternyata R-nya ini pakai yang 0,082, bukan yang 0,082. Karena juga kebesaran gitu. Hasilnya 0,44. Nah, tapi KP-nya ini lebih besar daripada KP. Karena KP lebih besar daripada KP lebih besar daripada KP, berarti arah reaksi tetap ke kiri sama kayak yang di atas. Selesai. Nah, nomor 3. Sistem reaksi ABC. Teruskan hukum keseimbangan untuk sistem reaksi tersebut. Oke. Kita buat aja sih. Berarti kita buat, berarti yang berkurang itu A, yang bertambah itu B sama C. Berarti A tambah A ini jadi B tambah C. Nah, pada awal A-nya itu 0,8. Akhirnya 0,5. Kalau yang B awalnya 0,2, akhirnya itu 0,8. Kalau yang C awalnya 0,1, ini konsentrasi ya, ini N. Akhirnya itu 0,4. Nah, berarti R-nya ini 0,3, 0,6, 0,3. Berarti ini B-nya itu 2. Berarti A 2B tambah C. Ini reaksinya. Nah, berarti yang A ini hukum keseimbangan berarti KC sama dengan konsentrasi B pangkat 2 kali konsentrasi C kali konsentrasi A. Tentukan nilai KC untuk sistem reaksi di gambar. Berarti KC-nya itu, kita cari aja yang B tadi 0,8, itu 0,8 kuadrat, yang C-nya itu 0,4 bagi, oh iya, dia itu keseimbangan waktu dia udah tetap tadi ya, konsentrasinya udah tetap untuk semua spesies. Tapi kira-kira di sini, kira-kira itu di sini dia keseimbangan itu. Nah, berarti kita cari aja nilainya yang itu 0,5. Ini berapa hasilnya? Hasilnya ini udah record gak ya? Oh, udah.
hasilnya itu 0,512. Ini KC. Nah, baru kita cari jika A segini berapa, kemana arah reaksi berlangsung. Berarti kita cari QC-nya. QC-nya itu berarti kayak tadi konsentrasi C kuadrat kalau konsentrasi C per konsentrasi A. Nah, konsentrasi B kuadratnya itu berarti 0,22 kuadrat. C-nya 0,7 dibagi 0,5. Nah, ini berapa? Hasilnya itu 0,056. Jadi QC itu masih lebih kecil daripada KC. Berarti produknya masih lebih kecil kan. Jadi dia harus ke kanan. Oh iya guys, di QC sama di KC itu konsentrasi tekanan itu nggak pakai dia nggak punya satuan ya, kayak misalkan ATM ini nggak, molaritas ini nggak ada. Karena sebenarnya itu dia bukan konsentrasi, dia itu lebih ke keadaan dibandingkan keadaan standar gitu lah. Pokoknya ya gitu. Tapi ya hasilnya sama aja dengan konsentrasi, tapi ya satuannya nggak ada gitu. Nah, sekarang kita ke konsep terakhir. Nah, dia prinsip Descartes. Itulah, nggak tahu aku bahas bacanya. Nah, ini prinsip gangguan. Kalau kita ngasih gangguan, nanti dia kemana? Gitu-gitu, kemana dia geser. Nah, ini kayak apa ya? Misalkan nih, KC-nya itu udah, misalkan A jadi B. KC-nya itu udah B per A kan? Nah, misalkan B-nya itu kita tambah. Berarti QC-nya jadi B dibagi A kan? Tapi B-nya itu udah lebih, B aksennya itu lebih besar dari B. Jadi QC-nya itu lebih besar dari KC. Nah, gangguan ini nanti reaksinya respon kemana? Itu aksi reaksi gitu loh. Aksinya kita nambahin gangguan, reaksinya nanti ganti haluan misalkan. Nah, karena QC-nya udah besar, ini nanti ke sana. Itu konsepnya. Kalau pokoknya kita kasih gangguan berupa penambahan spesi atau pengurangan spesi, atau yang terakhir temperatur. Nah, penambahan sama pengurangan spesi ini itu kan konsentrasi nih, faktor-faktornya itu konsentrasi. Nah, tekanan sama volume ini juga, tapi tekanan sama volumenya ini hanya pada gas. Karena pada aqueous itu kan nanti misalkan volumenya nanti kita tambahi, volume wadahnya kita tambahi. Kan yang aqueous gak terganggu gitu loh. Yang terganggu itu konsentrasi dari gas yang ada. Nah, itu dia. Konsentrasi ini pada semua. Ini hanya untuk yang ada gasnya. Nah, kalau temperatur ini, kan tadi yang dua ini tentang penambahan sama pengurangan spesi. Kalau temperatur enggak. Temperatur ini udah bukan tentang kayak mana dia balik ke KC yang awal sih. Dia KC-nya itu jadi ada KC yang baru gitu. Kalau temperatur. Nah, misalkan yang ini. Gangguan konsentrasi. Nah, misalkan yang ini tuh udah apa ya? Apa namanya? Misalkan ini nggak ada nih. Nggak ada. Misalkan ini udah equilibrium. Nah, tapi dia kita ganggu gitu loh. Kita ganggu dengan penambahan NO2. Berarti NO2 ini lebih besar. Berarti NO2-nya ini naik kan. Nah, karena NO2-nya naik, berarti produknya lebih besar daripada produk kesetimbangan. Karena produk yang saat ini lebih besar daripada produk kesetimbangan, dia reaksinya geser ke kiri untuk mengurangi produk yang ditambahkan tadi.
Nah, ini proses Haber. Proses Haber itu sintesis amonia. Ya, sama aja sih. Untuk mendapatkan amonia yang lebih banyak, kita harus bisa mengurangi amonia yang udah ada gitu. Atau menambahi yang ini. Menambahi reaktan. Dengan penambahan reaktan yang ini tadi. Dengan penambahan reaktan, kan berarti reaktan yang saat ini lebih besar daripada reaktan keseimbangan. Tapi reaksi nanti bergeser ke arah produk kan. Nah, jadi NH3 yang kita hasilkan itu lebih banyak gitu. Nah, ini kita tengok. NH2-nya kan ditambahin. Nah, karena NH2 ditambahin untuk kembali ke keseimbangan, NH3-nya itu diproduksi lebih banyak. Gitu konsepnya proses Haber. Nah, kalau tekanan apa ya? Ini misalkan gini. Sebenarnya kita ke volume dulu sih. Nah, tekanan itu kan berbanding lurus sama berbanding terbalik sama volume nih. Nah, misalkan ini udah ada gitu. Misalkan volumenya kita naikkan. Karena volumenya kita naikkan, berarti konsentrasi tiap gas itu berkurang kan. Nah, konsentrasi tiap gasnya itu berkurang. Tapi kayak mana kita tahu dia itu bergeser ke mana? Nah, kayak gini. Misalkan reaksinya itu gas tambah ini jadi 2B gas gitu. Nah, misalkan tadi volumenya kita naikkan, berarti konsentrasi yang dua ini sama-sama turun kan. Tapi kan pada nilai Kp kan ini tekanan parsial B kuadrat per tekanan parsial A. Nah, karena tadi ini turun dan ini turun, berarti ini juga turun kan nilainya. Tapi karena ini pangkat 2, nilainya itu lebih turun gitu. Berarti Kp-nya itu kayak lebih kecil daripada Kp-nya itu lebih kecil daripada Kp. Karena ini itu turun drastis gitu loh. Turunnya lebih banyak turun daripada yang ini. Ngerti nggak sih, kayak dia kuadrat. Berarti penurunannya itu dikuadratkan juga. Berarti Qp-nya lebih kecil daripada Kp. Nah, karena itu berarti nanti reaksi bergeser ke arah produk, ke arah B. Nah, itu kalau volumenya ditambahkan. Tapi kalau volumenya dikurangi, kan jadi gini, volumenya dikurangi, berarti konsentrasi A-nya itu naik, konsentrasi B-nya itu juga naik. Nah, karena konsentrasi keduanya naik, kan ini PB kuadrat. Nah, kenaikannya ini juga berarti kuadrat kan. Berarti dia lebih banyak gitu loh naiknya. Karena lebih banyak naiknya berarti Kp-nya ini jadi lebih besar dari Kp. Jadi dia bergeser ke arah reaktan. Nah, tadi secara umum, kalau misalkan, tadi hubungannya volume sama tekanan itu, volumenya itu lebih besar. V-nya itu lebih besar kalau kita buat V-nya lebih kecil. Kita kasih tekanan. Kita kurangi tekanan berarti volumenya bertambah. Kalau kita naikkan tekanan, volumenya berkurang. Ini aja sih hubungannya. Nah, nanti sama aja. Nah, misalkan volumenya ini kita kurangi, atau tekanannya kita tambah gitu. Nah, secara umum nanti reaksinya itu bergeser ke mol gasnya yang lebih kecil. Mol gasnya yang lebih kecil, misalkan yang ini. Nah, ini kan ada di reaksi ada dua gas di produk, 4 gas di reaktan. Nah, kalau misalkan
volumenya kita turunkan atau tekanannya kita naikkan, ya nanti reaksinya itu bergeser ke arah sisi yang memiliki mol gas paling kecil. Kayak ini 2, ini 4, dia ke sini. Tapi dengan reaksi yang sama, misalkan T-nya kita naikkan atau tekanannya kita turunkan, berarti secara umum reaksi akan bergeser ke arah mol gas yang paling banyak gitu. Tadi ada mau aku bilang sesuatu. Apa ya? Nggak tahu, nggak ingat apa. Ini. Jadi kalau misalkan nih A gas tambah B gas tambah C solid. Nah, misalkan volumenya kita naikkan, berarti kan apa namanya? Kan tadi mol gasnya kan sama. Ini satu, ini juga satu di produk, satu juga di reaktan. Nah, berarti kalau volumenya kita naikkan, keseimbangannya nggak berubah, nggak bergeser. Nah, kalau volume kita turunkan juga keseimbangannya tidak bergeser gitu. Nah, kalau gangguan temperatur, dia itu nengok dari termokimianya. Termokimia. Itu, misalkan nih, ini. Misalkan A jadi B ini eksoterm. Eksoterm berarti delta H-nya kecil 0 kan. Nah, kalau eksoterm itu kan menghasilkan panas. Berarti A menjadi B ditambah panas gitu. Ini bisa jadi gini. Nah, temperatur ini mengganggu di sini. Misalkan temperaturnya kita naikkan. Ini misalkan temperatur kita naikkan. Karena temperatur dinaikkan berarti panasnya naikkan. Nah, karena panasnya itu ada di produk, berarti dia bergeser ke arah reaktan. Kalau T-nya kita naikkan. Tapi kalau T-nya kita turunkan berarti panasnya itu turun di situ. Karena panasnya turun di sini berarti reaksi bergeser ke arah yang ada panasnya gitu. Pokoknya efek temperatur itu naiknya. Kalau dia eksoterm, kalau dia T-nya naik, berarti dia nggak suka kan. Berarti dia ke arah reaktan. Tapi kalau endoterm, berarti kalau T-nya naik, karena dia suka, karena dia butuh panas untuk bereaksi, berarti nanti reaksinya itu ke arah produk. Gitu. Nah, bahkan ini ada reaksi yang ini menghasilkan gas hidrogen. Nah, ramalkan bla 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 bla. Penambahan C pada campuran reaksi, betul ya. Kan Kc itu berarti konsentrasi CO, konsentrasi H2O per konsentrasi H2O. Nah, si karbon ini kan solid, berarti dia nggak masuk ke dalam ke dalam konstanta. Nah, C-nya mau kita naikkan, mau kita turunkan, karena dia solid, dia ini tidak berubah, jadi tidak berpengaruh, karena dia solid. Nah, kalau kita naikkan temperatur, kan ini endotermik nih, karena dia endotermik, berarti kita bisa tulis di sini tambah panas. Nah, kalau temperatur kita naikkan, berarti panas reaktan, berarti dia geser ke arah produk. Berarti naikkan temperatur H2 kan produk. Memperbesar volume reaktor. Kalau dia memperbesar volume reaktor, kalau dia
berbesar volume reaktor, berarti konsentrasi yang ini itu semuanya turun, ini turun, ini turun, ini turun, yang gas. Nah, karena itu, karena dia turun semua, berarti volume yang besar ini menyebabkan reaksi bergeser ke arah sisi yang memiliki mol gas paling banyak kan. Nah, mol gas paling banyak itu di produk H2 produk. Nah, berarti ada penambahan katalis. Penambahan katalis itu kan berpengaruh ke kinetika kan. Dia nggak berpengaruh ke keseimbangan. Dia tidak berpengaruh. Katalis ini hanya berpengaruh ke kinetika. Kalau ke keseimbangan dia enggak. Kp tetap. Pada suhu tetap, Kp tetap. Kp atau Kc. Kc kalau. Kc tetap. Nah, penambahan gas inert. Penambahan gas inert ngapain sih? Kan penambahan gas inert menambahkan tekanan dari wadahnya itu naik. Tapi volumenya kan tetap. Kan tadi Kp itu kita buat PCO, pH2 per pH2O. Berarti dia kan pakai tekanan parsial. Jadi kalau misalkan tekanannya yang naik tanpa adanya perubahan volume, berarti Kp-nya ini nggak berubah. Berarti gas inert kan berarti dia nggak berada sama siapa-siapa. Berarti karena itu memang tekanan dari sistem bertambah, tapi tekanan parsial dari tiap spesies yang mempengaruhi keseimbangan dia nggak berubah. Karena nggak berubah, nilai Kp, nilai Kp juga nggak berubah gitu. Konsentrasinya tetap sama apanya tetap. Jadi ini tidak berpengaruh. Nah, misalkan ada yang nanya nih. Jadi maksudnya tadi tekanan yang dinaikkan itu kayak mana? Tekanan yang dinaikkan itu yang tadi itu tekanan yang dinaikkan yang tadi itu maksudnya itu volumenya naik. Dia itu yang mempengaruhi besar volume gitu. Kan ini. Misalkan tadi dia segini, nanti jadi segini. Ini kan V0. Ini kan V akhir. V0-nya itu kan ini. Nih, memang tekanan naik ya. Tekanan naik berarti dia dikompres gitu. Jadi segini. Ini V0, yang ini V. Nah, gitu. Perubahan tekanan yang ini yang mempengaruhi keseimbangan karena dia mempengaruhi volume juga. Tapi kalau yang tadi yang kalau misalkan volumenya tetap nih nggak diubah tapi ditambahin gas inert. Kalau nggak ada perubahan di konsentrasi dan tekanan parsial dari tiap spesies, keseimbangan nggak berpengaruh. Oke, begitu selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa bilang. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja sih. Aku ada kok di grup FPI. Sekian dari aku. Makasih guys yang menonton. Terima kasih.